Katabolisme, yaitu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Glikolisis, pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirafat. Gambar tersebut yaitu sitosol atau sitoplasma. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase enzim. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa sehingga ATP akan menjadi cupi dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase isomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADB. Pada tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 difosfat menjadi dua buah gula dengan 3 karbon yang berbeda yaitu dehidroksi aseton fosfat atau DHAPP dan 3 fosfat gliseraldehid atau 3P gagal. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroksiaseton fosfat dengan 3 begal atau 3 fosfat gliseraldehida. Namun perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga pada tahap selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 begal atau 3 fosfat gliseraldehida. Nah, dari tahap 1 sampai ke 5 itu dinamakan tahap invertasi energi karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Kita masuk ke tahapan ke-6 yaitu 3 PKL akan diubah menjadi 1,3 fosfokrit sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini 3 Vega elekan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke Na+ sehingga akan menghasilkan NADPH sebanyak 2 buah. Tahap Q yaitu 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini 2 gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADB sehingga akan menghasilkan 2 ATP atau 2 energi. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah fosfogliseromutase. Tahap yang ke-8 yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfokrit dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Kemudian tahapan ke-9, 2 fosfokrit akan diubah menjadi fosfonulpirufat dengan dibantu enzim enolase. Pada tahap ini akan dihasilkan H2O. Pada tahapan ke-10 atau tahapan terakhir, fosfonolpirufat atau biasa disebut dengan PP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah. Tetap fosfat akan berikatan dengan ADB. Jadi dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau energi berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis. Maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan penghasil energi. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.